Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat datang kembali di ruang batin ini. Tempat kita bersama menyelami warisan spiritual, mengupas tabir-tabir gaib yang sering tersembunyi dalam diam. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang jarang dibicarakan, tapi banyak dialami diam-diam. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak panjenengan semua membalas salam sesuai kepercayaan masing-masing. Dan tuliskan di komentar, saya siap mendengarkan pesan dari alam batin. Pernahkah kamu merasa rumahmu terasa berbeda ketika bulan suro datang? Bau wangi yang muncul tiba-tiba, bayangan yang sekilas lewat di pojokan, atau bahkan burung gagak yang datang bertengger di atap menjelang maghrib? Dan anehnya, ini sering dialami oleh mereka yang lahir di weton pon. Seperti ada sesuatu atau seseorang yang datang diam-diam, hanya untuk memberi tanda. Kenapa bisa begitu? Apa sebenarnya yang tersembunyi dalam weton pon di bulan suro? Apa arti dari tanda-tanda gaib yang muncul di rumah mereka? Weton dalam budaya Jawa bukan hanya angka hari kelahiran. Ia adalah kode, jejak energi, cermin dari sifat, nasib, dan keterhubungan batin seseorang terhadap alam semesta. Weton pon dikenal sebagai weton dengan aura tenang di luar, tapi menyimpan kedalaman batin yang luar biasa. Ia seperti telaga, tak banyak riak, tapi jika terguncang, dalamnya bisa menelan. Dan ketika bulan suro datang, weton pon seperti dibuka. Tabir antara dunia nyata dan gaib jadi lebih tipis. Orang yang lahir di weton ini lebih mudah merasakan kehadiran yang tak kasat mata, lebih peka pada suara hati, dan lebih rentan menerima pesan-pesan tak biasa. Lalu, apa saja rahasia besar yang terungkap dari weton pon di bulan suro ini? Mari kita telusuri bersama. 1. Rumah weton pon dan energi leluhur. Dalam ajaran kejawen, rumah bukan hanya tempat tinggal fisik. Rumah adalah cermin dari batin penghuninya. Dan ketika seseorang lahir dengan weton pon, rumah itu seringkali menjadi ruang perlintasan energi leluhur, terutama saat bulan suro datang. Bagi masyarakat Jawa kuno, rumah memiliki titik-titik energi yang tak bisa dilihat mata biasa. Sudut ruangan, loteng, kolong tempat tidur, bahkan dapur dan sumur tua dipercaya sebagai tempat bersemayam atau lewatnya energi tak kasat mata. Dan energi ini akan lebih mudah tersentuh saat salah satu penghuninya lahir di weton pon, sebuah weton yang dalam hitungan Jawa memiliki sifat linuih, halus, dan terbuka terhadap sinyal-sinyal batin. Saat bulan suro tiba, banyak keluarga yang memiliki anggota berweton pon mulai merasakan keanehan di rumahnya. Misalnya, bunga yang tiba-tiba layu padahal disiram rutin. Suara langkah kaki di malam hari padahal semua tertidur. Lampu yang berkedip pelan menjelang maghrib. Bahkan ada pula aroma melati atau dupa yang muncul tanpa asal. Tanda-tanda ini sering disalahartikan sebagai gangguan. Padahal sesungguhnya, ini adalah sapaan. Sapaan dari roh-roh tua, mungkin leluhur dari garis darah yang sama, yang sedang menyampaikan keberadaannya. Mereka hadir bukan untuk menakuti, melainkan mengingatkan. Mungkin mereka ingin didoakan. Mungkin mereka ingin menumpang hadir karena sedang dalam masa jalan pulang di bulan suro, yang dalam kalender spiritual Jawa dianggap sebagai bulan arwah. Weton pon memiliki peran penting di sini. Rumah yang dihuni orang berweton pon bisa menjadi jembatan. Ia menyimpan getaran masa lalu yang belum selesai. Tak jarang rumah-rumah semacam ini menyimpan peninggalan gaib seperti keris tua, batu akik pusaka, atau benda warisan keluarga yang punya isi. Jika benda-benda ini tidak dirawat dengan benar, maka energi yang melingkupinya bisa menjadi tidak stabil saat bulan suro tiba. Maka, penting bagi keluarga yang punya anggota berweton pon untuk menjaga kebersihan batin dan rumah. Menyapu dengan hati-hati, menyalakan dupa menjelang malam Jumat, dan tak lupa mendoakan arwah leluhur yang mungkin datang berkunjung. Karena rumah bukan sekadar tembok dan genteng, rumah adalah ruang batin yang hidup, apalagi jika di dalamnya ada anak pon. Sebagaimana petuah Jawa, omah iku ora mung panggonan turu, nanging panggonan kanggo nyambung rasa antar jagat. Rumah bukan hanya tempat tidur, tapi tempat menyambung rasa antara dunia. Dan bagi weton pon, rumah bisa jadi bukan hanya tempat tinggal, tapi altar yang membuka jejak masa lalu yang belum selesai. 2. Mimpi sebagai media pesan.
Mimpi bagi orang Jawa bukanlah sekadar bunga tidur. Ia adalah jendela. Bahkan dalam kepercayaan kejawen, mimpi adalah jalur komunikasi antara manusia dan alam halus, terutama saat tubuh dalam keadaan diam dan batin dalam keadaan terbuka. Dan ketika seseorang lahir di weton pon, maka jalur itu terbuka lebih lebar dibandingkan orang kebanyakan. Terutama saat bulan Suro menyelimuti malam. Bulan Suro adalah masa di mana batas antara dunia nyata dan dunia arwah menjadi lebih tipis. Ini bukan sekadar mitos, tapi keyakinan turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pada masa ini, mimpi sering menjadi tempat roh leluhur menyampaikan pesan, menyapa keturunan, atau bahkan memperingatkan tentang sesuatu yang akan datang. Orang berweton pon dikenal memiliki energi yang halus dan reseptif. Artinya, mereka peka terhadap gelombang batin. Maka tak heran jika di bulan Suro, mereka lebih sering mengalami mimpi yang terasa sangat nyata. Mimpi melihat rumah masa kecil, meski rumah itu sudah runtuh. Mimpi bertemu nenek yang sudah meninggal, tapi suaranya terdengar jelas. Mimpi berjalan di jalan setapak sunyi, ditemani bayangan samar yang tak bisa dikenali. Beberapa mimpi bahkan seperti mengajak kembali ke masa lalu. Melihat peristiwa yang tak pernah dialami, tapi terasa akrab. Mendengar nama-nama asing, tapi terasa dekat. Bisa jadi itu bukan sekadar mimpi, tapi pesan dari garis darah. Sebuah warisan batin yang meminta disadari. Bagi orang weton pon, mimpi di bulan Suro bisa menjadi tanda-tanda penting. Mimpi melihat sungai keruh bisa berarti ada energi dalam rumah yang perlu disucikan. Mimpi melihat api besar bisa menandakan emosi yang belum selesai dalam diri atau keluarga. Mimpi bertemu sosok tua bisa berarti ada arwah leluhur yang ingin diberi doa atau sedekah. Namun, tidak semua mimpi membawa pesan baik. Ada kalanya, mimpi-mimpi ini datang dari gangguan batin yang belum bersih. Maka penting bagi orang weton pon untuk menjaga kebersihan diri sebelum tidur. Cuci kaki, baca doa sesuai kepercayaan masing-masing, dan niatkan dalam hati. Jika malam ini aku diizinkan bermimpi, tuntunlah aku pada mimpi yang bermanfaat dan menjernihkan batinku. Jika tidak, biarkan aku tidur dengan tenang. Dan setelah bermimpi, jangan buru-buru melupakan. Tulis, catat, renungi. Karena banyak orang yang menemukan arah hidupnya bukan dari buku, tapi dari mimpi. Terutama mereka yang lahir di weton pon, yang memang dititipi kemampuan membaca pesan-pesan halus dari dimensi yang tak kasat mata. Ingatlah pepatah orang tua. Lamun turu aja nganti lali, sebab rohmu lunga ngumbara. Kalau tidur, jangan sampai lalai, sebab jiwamu sedang mengembara. Dan dalam pengembaraan itu, kadang kamu tak hanya menemukan mimpi, tapi juga warisan spiritual yang sedang menunggu untuk dikenali. 3. Pertemuan tak disangka dengan sosok asing. Ada satu pengalaman yang sering dialami oleh mereka yang lahir di weton pon, terlebih saat bulan Suro datang. Yakni pertemuan dengan seseorang yang tampak asing, tapi terasa begitu dekat. Seolah-olah kita pernah berbincang dengannya, pernah duduk bersisian di suatu tempat, pernah saling menyapa di masa yang tak bisa diingat dengan kepala, tapi terasa jelas di hati. Dalam tradisi kejawen, pertemuan semacam ini bukan kebetulan. Apalagi jika terjadi berulang, dalam situasi yang ganjil atau tanpa disengaja. Seperti bertemu orang tua yang tiba-tiba tersenyum pada kita di pinggir jalan, atau bertemu anak kecil yang memanggil dengan sebutan yang tak kita kenal. Bisa juga melalui tatapan mata seseorang yang entah kenapa menyisakan getar dalam dada. Weton pon dikenal sebagai weton yang halus rasanya, dalam batinnya, dan luas jangkauan energinya. Orang berweton ini punya semacam magnet halus yang menarik ingatan dari masa lalu, bahkan dari kehidupan yang sebelumnya. Maka tidak aneh jika jiwa-jiwa lama yang pernah terhubung dengan mereka, entah sebagai saudara, pasangan, sahabat, atau bahkan musuh, secara batin tergerak untuk datang kembali dalam wujud yang berbeda. Bulan Suro memperkuat jembatan itu. Ia adalah waktu di mana jiwa-jiwa yang belum tuntas urusannya, mencoba mencari kembali keterhubungan. Maka jika kamu yang berweton pon bertemu seseorang dan hatimu langsung merasa, kenal, jangan langsung abaikan. Bisa jadi itu adalah sosok dari kehidupan lampau yang dulu belum sempat menyelesaikan sesuatu. Perwujudan dari leluhur yang mencoba menjangkau kita dalam bentuk lain. Atau bahkan hanya pantulan energi batin kita sendiri, yang sedang mencari pelengkap. Pertemuan ini tak selalu berarti harus menjadi hubungan baru. Kadang,
Ia hanya datang untuk satu momen. Sekadar menatap, menyapa, lalu pergi. Tapi rasa itu tertinggal. Dan kadang, rasa itu membawa perubahan besar pada batin kita. Jika kamu mengalami ini, cobalah bertanya dalam hati, apa yang sedang ingin disampaikan oleh pertemuan ini? Lalu perhatikan apa yang terjadi dalam hari-hari berikutnya. Apakah ada mimpi lanjutan? Apakah kamu merasa lebih ringan atau justru lebih gelisah? Kalau rasa itu terus membekas, kamu boleh menuliskannya di kertas putih, lalu membakarnya sebagai simbolik, melepaskan energi yang belum selesai dengan cara yang halus. Atau, kamu bisa duduk di tempat sepi, mengheningkan pikiran, dan ucapkan dalam hati, jika kamu datang membawa pesan, aku siap mendengarkan. Jika kamu hanya lewat, maka aku restui perjalananmu. Dalam falsafah Jawa, dikenal pepatah, saben ketemu, dudumung awak, nanging atine uga pada nyambung. Setiap pertemuan bukan hanya antar tubuh, tapi juga antar hati yang saling mengenali. Dan bagi mereka yang lahir di Weton Pon, bulan Suro adalah waktu di mana pertemuan-pertemuan batin itu sering terjadi, bukan untuk disimpan, tapi untuk disadari dan disikapi dengan bijaksana. 4. Gangguan halus di rumah Pon. Pernahkah kamu mendengar langkah kaki di malam hari padahal semua orang tertidur? Atau lampu yang berkedip tanpa sebab? Mungkin juga kamu mencium aroma bunga atau wangi dupa di ruangan yang sebelumnya kosong. Hal-hal semacam ini memang sering dianggap sepele, tapi bagi orang Jawa, terutama mereka yang lahir di Weton Pon, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan halus. Tanda bahwa rumah sedang disapa oleh yang tak kasat mata. Weton Pon dikenal sebagai weton yang lembut dan terbuka, ibarat kain tipis yang mudah diterpa angin. Dan ketika bulan Suro datang, saat alam halus lebih aktif, saat batas antara dunia manusia dan dunia gaib menjadi lebih tipis, maka rumah yang dihuni oleh orang Pon bisa menjadi titik temu antara yang tampak dan yang tak tampak. Bukan rumah besar, bukan rumah tua saja, tapi rumah manapun yang menjadi tempat tinggal orang Pon punya potensi jadi panggung bagi energi leluhur atau makhluk gaib lain yang sekadar lewat. Beberapa ciri gangguan halus yang sering muncul di rumah Weton Pon saat bulan Suro antara lain. Hewan peliharaan yang terus menatap sudut ruangan kosong. Burung gagak atau kelelawar yang mendadak datang ke atap rumah. Kucing yang mengeong tanpa sebab, terutama menjelang tengah malam. Aroma melati, kenanga, atau dupa yang datang dan hilang tiba-tiba. Cermin yang terlihat buram atau retak tipis padahal tak tergores. Semua itu bukan untuk ditakuti. Justru, jika kamu panik, energi takut itu bisa mempertebal kehadiran mereka. Para sesepuh Jawa mengajarkan bahwa makhluk halus hanya mendekat pada hati yang kosong dan pikiran yang kacau. Maka, menjaga ketenangan adalah langkah pertama. Jika kamu mengalami gangguan semacam ini, lakukan hal sederhana namun penuh makna. Nyalakan dupa cendana atau menyan putih setiap malam Jumat selama bulan Suro. Bacakan doa untuk para leluhur, sesuai kepercayaanmu. Doakan dengan niat tulus, bukan takut. Taburkan bunga 7 rupa di 4 penjuru rumah, sambil memohon agar segala energi yang datang hanya yang membawa kebaikan. Hindari pertengkaran dan suara keras selama bulan Suro, karena emosi negatif dapat membuka celah bagi energi tidak bersahabat. Kadang, gangguan halus itu justru bentuk perhatian. Leluhur yang ingin didoakan, penunggu lama yang ingin rumah tetap dirawat, atau bahkan pesan dari masa lalu yang meminta diselesaikan. Orang Weton Pon punya keistimewaan. Mereka bisa menjadi penyeimbang antara dua dunia. Rumah mereka sering jadi tempat singgah para makhluk halus karena batinnya terasa tenang, jernih, dan tidak menghakimi. Dan seperti pesan leluhur, yen omahmu sering diganggu, ojo nesu. Bisa wae iku tanda yen omahmu isih duwe rasa. Kalau rumahmu sering diganggu, jangan marah. Bisa jadi itu tanda bahwa rumahmu masih punya rasa. Jadi, bukannya takut, orang Pon justru perlu belajar mengolah rasa itu, menjaga rumah dengan kasih sayang, membersihkannya dengan doa, dan menyambut setiap isyarat dengan hati terbuka. Karena sesungguhnya, rumah yang paling terang adalah rumah yang diisi dengan kesadaran dan penghormatan pada yang tampak dan yang tidak. 5. Lelaku sunyi untuk menjernihkan batin. Bulan Suro bukan waktu untuk keramaian. Ia bukan bulan untuk pesta, hajatan, atau perayaan duniawi. Bagi orang Jawa, Suro adalah masa tirakat, waktu menyepi,
bulan ketika seseorang diajak kembali ke dalam dirinya sendiri. Dan untuk mereka yang lahir di weton pon, sunyi di bulan suro bukan hanya tradisi, tapi panggilan. Orang berweton pon dianugerahi batin yang dalam. Mereka tak banyak bicara, tapi sekali bicara terasa tajam. Mereka terlihat tenang, tapi di dalam jiwanya bergemuruh rasa. Dan ketika bulan suro datang, gema dari dalam itu menjadi lebih keras, lebih jelas, seolah ada sesuatu yang ingin diungkapkan oleh batinnya sendiri. Itulah mengapa banyak orang pon merasa gelisah di bulan ini. Merasa berat tanpa sebab. Merasa ingin menjauh dari keramaian, dari suara bising, dari layar-layar yang menyala tanpa henti. Karena sesungguhnya, ada ruang dalam diri mereka yang sedang menuntut untuk dibersihkan. Lelaku sunyi, baik itu puasa, meditasi, tapa brata, atau sekadar menyendiri di malam hari, menjadi jalan terbaik untuk menjernihkan batin itu. Sunyi bukan berarti kosong. Justru di dalam sunyi, seseorang bisa mendengar suara yang paling jujur, suara jiwanya sendiri. Cobalah tirakat sederhana. Tak perlu ribet. Matikan lampu kamar, nyalakan lilin atau dupa. Duduk diam, bersila, atur napas. Biarkan tubuhmu tenang dan pikiranmu mengendap. Dalam keheningan itu, kamu akan tahu betapa selama ini kamu sibuk dengan dunia luar, tapi melupakan dunia dalam. Banyak orang pon yang saat lelaku sunyi di bulan suro mengalami mimpi jernih. Ada pula yang tiba-tiba memahami sesuatu tentang masa lalu keluarganya. Ada juga yang merasa beban hidupnya perlahan terangkat, tanpa tahu bagaimana cara kerjanya. Itulah berkah dari kesunyian. Ia tak berbicara keras, tapi mengubah banyak hal. Lelaku ini juga bisa membersihkan getaran tua dalam rumah dan jiwa. Getaran dari trauma keluarga, dari kesalahan masa lalu, dari janji yang belum ditepati. Dalam budaya Jawa, batin yang bersih akan memantulkan ketenangan pada seisi rumah. Maka saat orang pon menjalani lelaku dengan tulus, seisi rumah akan terasa lebih ringan, lebih tentram, dan lebih hidup. Satu hal yang perlu diingat, lelaku bukan untuk dilihat orang lain. Bukan untuk dipuji, tapi untuk disaksikan oleh batin sendiri. Karena saat seseorang berani menghadapi kesepiannya, ia sesungguhnya sedang menyambut terang yang sejati. Seperti pesan para sesepuh Jawa, sing wani nyemplung ing sunyi, bakal nemu banyu kang bening. Siapa yang berani masuk ke dalam sunyi, akan menemukan air yang jernih. Dan air itu, bukan hanya membersihkan tubuh, tapi juga jiwa. Bagi weton pon, bulan suro adalah waktu terbaik untuk itu. Bukan karena mereka lebih sakti, tapi karena mereka sudah dikaruniai kelembutan rasa untuk menyerap makna. Weton pon bukan sembarang weton. Di bulan suro, mereka jadi lebih peka, lebih halus, dan lebih terbuka terhadap getaran masa lalu. Tanda-tanda gaib yang muncul bukan ancaman, tapi pertanda bahwa ada sesuatu dari alam lain yang ingin dikenang, atau sekadar ingin didoakan. Bukan semua orang bisa memahami, tapi jika kamu lahir di weton pon, kamu pasti tahu bahwa ada suara yang tak terdengar, tapi terasa begitu nyata di dalam batinmu. Seperti kata leluhur, yen ra bisa weruh karo mripat, coba weruh nganggo ati. Jika tak bisa dilihat dengan mata, cobalah melihat dengan hati. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau kamu lahir di weton pon dan pernah mengalami hal-hal ganjil saat bulan suro, ceritakan di komentar. Mungkin itu bukan hanya cerita pribadimu, tapi juga kisah yang sedang dicari orang lain. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Kita akan terus berbagi kisah-kisah batin yang dalam dan penuh makna. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sampai jumpa di perjalanan spiritual berikutnya.